Assalamualaikum. Jumpa lagi di podcast Bang Sol yang sekian. Bentar lagi merdeka loh. Betul. Memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Betul. Tapi saya mah enakan dulunya zaman Soehartonya. Aku belum pernah ngalamin, mohon maaf Pak. Daripada sekarang. Aku belum pernah ngalamin zaman Soeharto. Tanya gitu kenapa. Oh iya, kenapa? Kalau zaman Soeharto mah Bapak makan pete yang keras. Bisa. Oke. Tuh lari sekitar 1,5 jam bisa. Kalau sekarang mah udah ripuh. Udah ripuh kenapa? Gigi sudah nggak ada. Jalan lu. Jadi enakan zaman dulu. Kenapa coba? Karena Bapak masih muda. Nah, itu masih jawabannya. Jawabannya gitu. itu. Makanya Pak, kenapa salah satu alasannya aku mumpung masih muda, mumpung umur masih ya belum setengah abad gitu ya. Tapi aku tuh pengen menjelajahi dunia ini gitu, mumpung masih ada tenaganya. Kalau udah kayak Bapak udah sepuh kan agak susah gitu ya. Belum sepuh, masih 17. Masih 17. Maksudnya jalan sedikit agak ngap, gigi udah gak ada gitu. Makanya mumpung masih bugar, sehat, aku pengen mencoba untuk bisa berkunjung ke berbagai tempat yang belum pernah aku kunjungi gitu Pak. Aku juga dulu gitu teh. Jadi waktu muda teh tidak disia-siakan. Iya gitu. Makanya sekarang teh alhamdulillah karena ada pengalaman di waktu muda begitu. Dan nular ke aku loh Pak. Aku Sabtu Minggu gak pernah libur. Sabtu Minggu selalu ada event. Kegiatan terus. Jadi gak ada liburnya. Senin sampai Minggu tuh aku dapat hari libur di mana? Gak ada. Tapi makanya setiap ada libur, waktu luang, aku pasti pergi ke sesuatu tempat sama orang terkasih, sama teman-teman, sama mama, sama bapak gitu. Ke tempat-tempat baru buat experience baru, pengalaman baru. Jadi nggak diem, nggak ngelihat atap kamar aja gitu kan, ngelihat indahnya dunia ini, ciptaan Allah begitu. Lantas, hal apa saja yang harus kita syukuri ini selama ini? Oke. Kalau ngomongin tentang rasa syukur, sebenarnya banyak banget yang bisa kita syukuri. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Artinya, jika kau menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya, saudara-saudara. Saking banyaknya, makanya kita bahas cuman beberapa aja garis besarnya. Yang aku syukuri, sangat-sangat aku syukuri, salah satunya sekarang ini apa ya? Alhamdulillah aku bisa bekerja di 2 tempat yang Masya Allah itu pasti semua orang itu pengen banget ngalamin hal tersebut. Yang pertama, aku kerja di travel umroh. Aku yakin semua umat muslim mau melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ajakan dulu, hey netizen, ayo umroh ke Teteh di Al-Furqon. Di Al-Furqon dan Habibi, itu salah satunya. Itu yang patut aku syukuri sekali. Karena aku rasa aku kerja di sana itu adalah sebagai untuk menyambut tamu-tamu Allah, membantu tamu-tamu Allah gitu. Makanya aku sangat helpful, aku sangat senang sekali melaksanakan pekerjaan aku dari Senin sampai Jumat. Aku di Al-Furqon, aku di Habibi untuk menjadi as content creator, membantu mendokumentasikan. Karena dokumentasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting pada saat ibadah umroh dan haji. Ketika orang-orang itu sedang fokus untuk ibadah, aku bisa mendokumentasikan sehingga mereka nanti bisa lihat kembali nih kalau sewaktu-waktu kangen ke Tanah Suci, sewaktu-waktu kangen dengan masa-masa itu bisa lihat kembali. Karena nanti itu mereka akan mendapatkan album dan juga di Instagram itu kita ada highlight setiap kegiatan itu pasti akan terupdate gitu. Didokumentasikan. Penting dokumentasi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pun ada side job sebagai as wedding content creator di Jenggala dan juga di video In Your Moment. Jadi itu adalah hal-hal yang aku suka banget. Apalagi Sabtu Minggu, meskipun itu harusnya aku libur, tapi aku malah kerja. Aku senang menjalankannya karena aku melihat sepasang 2 insan menikah gitu. Insan siapa? Ya, bukan insan itu manusia. Manusia itu. Mereka menikah dan aku ikut mendokumentasikan. Itu bisa jadi penyelamat buat dia juga di masa depan. Karena aku yakin Pak, rumah tangga itu kan gak selalu mulus ya. Pasti ada aja problematikanya gitu. Nah aku yakin video-video itu tuh akan menyelamatkan mereka ketika di masa depan. Jadi mereka tuh kalau ada masalah atau apa, ketika melihat lagi video sebelumnya, ketika si laki-lakinya mengucapkan ijab kabul, ketika wanitanya dihadirkan ke pelaminan, itu akan melihat lagi gitu kayak, oh dulu tuh sebahagia ini loh, keluarga kita juga menyambut se-happy ini loh. Masa mau gara-gara masalah sekecil ini kita mau selesai gitu. Ini tuh bisa menjadi penyemangat mereka lah gitu. Aku rasa
Itu hal yang paling luar biasa banget dalam kehidupan aku. Itu baru satu loh. Itu baru satu loh, Pak. Boleh. Sekarang Bapak deh. Ntar saya mau cuma tadi kan waktu pernikahan kan ya. Nikah itu teh sebenarnya penyempurna agama loh. Nah iya, Masya Allah banget. Makanya Pak, aku bisa ikut andil dalam hari bahagia orang-orang tersebut. Masya Allah banget gitu. Terus itu aja. Itu aja. Terus Bapak sekarang apa yang Bapak syukuri dalam kehidupan Bapak? Yang saya syukuri dalam kehidupan ini yaitu alhamdulillah waktu kecil saya diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, dan itu kerja keras orang tua. Sehingga alhamdulillah pada saat ini bisa merasakan dari hasil ilmu tersebut. Kan orang tua tuh yang nyuruh. Berarti kita harus bersyukur pada orang tua kita bahwa kita telah diberi ilmu gitu, melalui pendidikan, diberikan bukan harta gitu. Kalau diberi harta kan satu jam atau satu hari juga habis. Tapi kalau ilmu sampai sekarang alhamdulillah. Nabi Sulaiman waktu ditanya sama Allah, Sulaiman pingin harta, tahta, wanita atau ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu ketika itu. Sehingga dengan ilmunya Nabi Sulaiman hartanya bertambah, istrinya cantik Siti Julai. Saya juga bersyukur kepada orang tua, alhamdulillah dulu diwarisi ilmu sehingga bisa sampai sekarang seperti ini. Itu maka Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an, Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu'anha. Teruntuk kedua orang tuaku yang sudah pada meninggal, semoga ada dalam lindungan Allah, magfirah Allah Subhanahu wa taala di alam sana. Bapak bersyukur karena orang tua Bapak telah mewariskan ilmu kepada Bapak melalui ilmu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Masya Allah. Nah itu Bapak baru satu. Yang kedua, boleh dua. Yang kedua, ya dulu emang pernah anak muda ya namanya, anak muda pernah punya pacar gimana tapi kan ini rahasia juga, tapi kan tidak tahu. Tapi kan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik teh. Alhamdulillah pada saat ini Bapak itu dikasih istri yang solehah, kemudian dikasih anak-anak yang soleh-solehah lagi. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi Bapak. Sehingga aku bersyukur kepada Allah, ya Allah, di balik kegagalan itu ternyata Allah memberikan suatu kebahagiaan. Dulu aku pernah gagal, tapi sekarang alhamdulillah karena digagalkan oleh Allah dan dibahagiakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku agak agak merinding nih Pak ya. Maksudnya kan Bapak dulu pernah pacaran gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Allah selamatkan dari itu dan Allah mempertemukan Mama dengan Bapak tuh dengan cara yang tidak lewat pacaran bahkan ya. Hanya kenal beberapa hari, lihat pun hanya selewat dan akhirnya menikah dan berjodoh punya Teteh dan AA gitu. Nah, apakah Teteh sekarang kan alhamdulillah ini juga atas pertolongan Allah. Allah udah ngejaga aku 25 tahun ini tanpa pacaran ya Pak ya. Nah, apakah Teteh boleh berharap bahwa Teteh bisa mendapatkan suami, pasangan hidup yang soleh, terus dapat anak juga yang soleh-soleha seperti yang Bapak dapatkan sekarang? Apa Teteh bolehkah berharap lebih seperti itu gitu? Boleh, karena sebenarnya itu kan dimulai dari diri kita. Kalau kita ingin jodoh yang baik, maka perbaikilah diri kita. Kalau kita ingin punya jodoh yang soleh atau solehah, solehkanlah diri kita. Insya Allah Teteh, karena Teteh menurut Bapak Teteh itu anak yang solehah. Insya Allah di kemudian hari, bahkan dekat-dekat ini, Bapak doakan Teteh mendapat jodoh yang soleh. Yang soleh atuh, yang soleh itu maksudnya ya. Yang mencintai Teteh sepenuhnya, yang dapat membahagiakan Teteh sebenarnya dan mempunyai keturunan yang baik-baik begitu. Amin. Berarti orang tua itu cuma satu Teh. Kebahagiaan orang tua itu hanya satu. Apa? Melihat anaknya sehat, kemudian melihat anaknya sukses, melihat anaknya gembira. Tuh bahagia sekali ya orang tua. Berarti sangat mungkin ya Allah mempertemukan Teteh dengan orang yang soleh gitu ya. Mungkin tahun-tahun inilah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Amin.
gitu. Dan salah satu yang aku syukuri juga ya Pak ya, ini baru 2 nih ya Teteh. Dua ya, sekarang Bapak 2. duanya. Teteh 2. Kenapa, apa yang bikin aku bersyukur juga adalah Mama dan Bapak masih diberikan kesehatan. Amin. Teteh dan AA masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Terus Teteh masih bisa diberi kemampuan untuk ketemu sama Bapak sama Mama, meskipun sibuk dengan kerja segala macam, tapi masih bisa bertemu di setiap minggunya gitu. Dan yang paling Teteh bikin bersyukur itu Bapak sebagai ayah itu berperan sangat penting di kehidupan Teteh gitu. Kayak sekarang nih kita ngobrol-ngobrol kayak gini, meskipun ngobrolnya ngalir ngidul, tapi aku yakin di masa depan ini pun akan menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. Ini gak tahu sampai kapan kita akan bikin podcast kayak gini kan, gak ada yang tahu. Makanya selagi bisa, selagi mau, kita sempetin gitu buat ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Dan aku pun bersyukur banget kayak Mama juga selalu ada buat aku. Kalau Mama Bapak ditelepon sama Teteh nggak pernah ngerasa keganggu gitu, selalu ada. Kalau aku mau cerita apapun, Mama sama Bapak selalu ada buat aku. Jadi aku itu sangat bersyukur banget karena nggak semua orang tua bisa kayak gitu Pak. Gitu. Makanya terima kasih sudah menjadi ayahku, Bang Sol. Terima kasih juga Tetehku. Begitu. Tetehku. Oh, ya. Lanjut. Bapak yang ketiga. Iya, yang terakhir. Yang ketiga, pada saat ini Bapak itu lagi seneng-senengnya Teh. Kenapa? Dulu aku seneng ya, Teteh kan kerja di Nusa Putra. Betul. Tempat pendidikan. Yap. Perguruan tinggi lagi di Sukabumi yang terkenal lah itu Teh. Oke. Bangga Teteh Bapak Teh. Keluar masuk di travel umroh, tapi itu juga lebih bahagia lagi Teh. Kenapa lebih bahagianya? Karena Teteh tadi Teh bisa mengantar orang yang ibadah haji, bisa mendokumentasikan dan sejajarnya, dan Teteh bisa juga melaksanakan ibadah secara gratis atau secara apa itu namanya? Gratis. Free lah gitunya, semuanya bebas gitu ya. Itu yang membahagiakan juga. Tambah satu lagi Teh sekarang. Apa tuh? Akbar anak yang bungsu baru lulus kemarin kan ya. Alhamdulillah sekarang Teh ikutin Bapak pergi ke sekolah ngajar gitu. Diajar ngajar, belajar di SMP, terus ngajar balik. Jadi ada suatu kebahagiaan, beberapa kebaikan Teteh. Melihat Teteh aku bahagia, melihat si Akbar sekarang aku juga bahagia sebagai orang tua. Akbar mengapa bahagia? Karena sudah lulus kemudian mengikuti jejak ayahnya gitu. Walaupun Teteh dulu mau mengikuti jejak ayahnya, sekarang lari, agak kecewa sedikit, tapi tidak apa-apa, sekarang gantinya lebih baik soalnya gitu. Begitu. Itu 3 ya. Kalau Teteh terakhir itu adalah Teteh bersyukur banget dikelilingi sama orang-orang baik. Kayak di lingkungan kerja juga orang-orangnya baik, humble gitu. Kayak gak ada tuh gitu yang silih sikut atau kayak gimana. Kita benar-benar bekerja sama gitu dalam kerjaan. Terus ditambah lagi yang di videoin, di Jenggala juga sama orang-orangnya sangat-sangat sportif gitu. Terus beneran jadi saudara gitu loh Pak. Gitu. Jadi keluarga itu nggak cuman ada di keluarga di sini aja, tapi ketika aku di luar pun aku ketemu sama keluarga-keluarga kecil yang lainnya gitu. Dan banyak juga aku dikelilingi sama orang-orang baik. Itu makasih banget orang-orang baik ya. Aku doain semoga kalian juga tetap sehat-sehat. Amin. Gitu. Terus dan aku yakin ketika kita melakukan kebaikan kepada siapapun, itu ya balasannya kurang lebih akan seperti ini gitu. Allah akan memberikan orang-orang baik juga di sekeliling kita gitu. Itu bersyukur banget. Makanya jarang banget kemanapun aku pergi, kalaupun aku lagi susah, lagi ada kesulitan, itu selalu ada orang-orang baik yang Allah kirimkan buat aku gitu Pak. Dan itu pun aku yakin mungkin bukan semena-mena karena aku baik, tapi karena doa Mama sama Bapak juga. Gitu, karena Mama sama Bapak juga berlaku baik kepada orang lain, ya mungkin Allah juga kasih orang-orang baik itu ke aku, dikirim ke aku gitu. Kayak gitu. Teh, kalau kita bahas masalah syukur akan nikmatnya, baru 3 kan ini udah beberapa menit nih. Berapa menit? 14 menit, ini pembahasan kita paling panjang loh Pak. Makanya kalau kita bahas, makanya tadi firman Allah tuh ya,
Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika kita menghitung nikmat Allah mah tidak akan terhitung. Gak akan kehitung. Ini Tidak akan. banyak banget. Seandainya itu si pohon-pohon yang ada di hutan dijadikan untuk pensil, kemudian tintanya adalah air laut, gak bakalan cukup teh. Bakat Saking banyak banyaknya. nikmat Allah. Benar banget. Makanya sampai sini dulu ya. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita jumpa lagi di podcast Betul. Bangsor yang selanjutnya. Jangan lupa bersyukur buat kamu-kamu yang ngerasa kayak kurang worth it, gak beruntung, atau ngerasa kayak gak dihargain segala macam. Tenang aja, masih banyak hal yang perlu kamu syukuri yang bisa menghempaskan rasa sedih kamu itu. Oke? Oke. Jadi hari ini jangan lupa untuk bersyukur. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenenenenen. Sekian. Aku harus ngedit, ini PR banget. Udah lah, tinggal ngeditnya.